Indonesia memiliki lahan potensial bagi pengembangan perikanan budidaya laut. Luas wilayah kawasan produktif budidaya laut sebesar 8.201,94 hektar dapat lebih dikembangkan. Salah satunya dengan budidaya rumput laut yang tumbuh hampir di seluruh provinsi di Indonesia, terutama wilayah Indonesia bagian timur. Rumput laut memiliki nilai ekonomis dan merupakan komoditas yang ramah lingkungan, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah, daya saing, serta mampu berkontribusi untuk peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir. Dengan teknologi budidaya sederhana, mudah diadopsi dengan permodalan relatif kecil dan unik, tergantung kualitas dan kesuburan perairan, menjadikan rumput laut sebagai salah satu usaha komunitas budidaya pilihan bagi masyarakat pesisir. Selain itu, rumput laut juga mampu menjadi komoditas andalan perdagangan internasional dengan menjadi salah satu komoditas ekspor beberapa negara, seperti Filipina, Cina, dan Korea. Pada tahun 2011, produksi nasional rumput laut mencapai 5,2 juta ton, melebihi target produksi sebesar 3,5 juta ton. Sedangkan pada tahun 2012, produksi sebesar 6,5 juta ton. Spesies yang umum dibudidayakan di Indonesia adalah Eucheuma cottoni dan Gracilaria. Eucheuma cottoni dibudidayakan di perairan pantai atau laut, sedangkan Gracilaria dapat dibudidayakan di tanah. Blue economy adalah suatu konsep pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan efisien. Konsep yang mulai dikembangkan pada tahun 2010 oleh Gunther Pauli ini diterapkan pada pembangunan sektor kelautan dan perikanan sejak tahun 2013 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Konsep dasar pengembangan blue economy yang zero waste atau tanpa limbah menjadikan limbah suatu produk menjadi bahan baku pada produk lain, sehingga lebih banyak menghasilkan produk, meningkatkan pendapatan, dan juga menyerap tenaga kerja. Pada subsektor perikanan budidaya, khususnya budidaya rumput laut, konsep blue economy mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka. Kualitas bibit sangat menentukan produksi budidaya rumput laut, baik dari segi kuantitas maupun dari kualitas rumput lautnya. Saat ini BBPBL Lampung sedang mengembangkan teknik kultur jaringan dan sedang merintis kebun bibit rumput laut di beberapa lokasi di Lampung dan Banten. Bibit rumput laut hasil kultur jaringan telah diteliti dan dikembangkan oleh Southeast Asian Regional Center for Tropical Biology atau Simiobiotrop sejak tahun 2010. Saat ini, rumput laut hasil kultur jaringan tengah diuji cobakan untuk ditanam di perairan Teluk Lampung, tepatnya di BBPBL Lampung, dan perairan Lombok di BBL Lombok.
Budidaya rumput laut dapat dilakukan dengan beberapa metode. Untuk Eukema cottoni, metode budidaya yang biasa digunakan adalah metode longline, metode rakit, dan lepas dasar. Sedangkan untuk Gracilaria, metode budidaya yang dipakai adalah lepas dasar di tambak air payau. Rumput laut dibudidayakan selama kurang lebih 45 hari. Khusus untuk Eukema cottoni, apabila dipanen kurang dari 45 hari, akan menurun kadar karagenannya. Selama masa budidaya, dilakukan perawatan yang mencakup pembersihan rumput laut dari sampah yang menempel dan menyiangi gulma yang mengganggu pertumbuhan rumput laut. Rumput laut basah. Hasil panen rumput laut dalam kondisi segar dapat dimanfaatkan langsung sebagai makanan. Proses pengolahannya cukup dengan membersihkan rumput laut dari kotoran yang menempel, untuk kemudian dikonsumsi. Limbah hasil pengolahan rumput laut segar ini dapat dimanfaatkan sebagai pupuk dan juga pakan ikan atau ternak. Rumput laut kering. Rumput laut yang diproses dan diolah setelah dipanen akan menghasilkan beberapa produk, antara lain chips, alginat, dan carrageenan. Chips merupakan bahan setengah jadi yang siap diekspor sebagai bahan baku produk turunan rumput laut. Alginat dimanfaatkan untuk industri tekstil dan kertas. Carrageenan akan digunakan sebagai bahan baku dalam industri kosmetik dan farmasi. Limbah yang dihasilkan dalam proses ini adalah limbah padat yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan ikan atau ternak. Industrialisasi rumput laut berbasis blue economy diyakini akan mampu menggerakkan perekonomian, khususnya bagi masyarakat pesisir dan umumnya bagi perekonomian negara.